Ramadan adalah bulan yang suci, mengajarkan kesabaran yang tiada henti. Fokus ibadah untuk mendekatkan diri. Ketika adzan berkumandang, waktunya mensucikan diri dan bersujud pada Sang Pencipta untuk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elsa Merdiana dengan NIM 23283008. Saya berasal dari Universitas Teknologi Digital dengan program studi D3 Manajemen Informatika. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Yulis Budiarti. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pertanyaan mengenai ulangan tengah semester Kewarganegaraan. Berikut adalah penjelasannya. Baik, saya akan menjelaskan soalan yang pertama, yaitu sebagai berikut. Dari jawaban yang pertama, Anda mengangkat isu yang sangat penting terkait pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi dan kaitannya dengan nasionalisme dan nilai-nilai Pancasila. Saya sepakat bahwa mata kuliah kewarganegaraan memang penting untuk menanamkan rasa cinta tanah air, semangat kebangsaan, serta penghayatan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Namun, kenyataannya yang Anda sampaikan bahwa masih banyak mahasiswa yang kurang memiliki rasa nasionalisme dan sikap patriotisme berbasis Pancasila. Memang cukup memprihatinkan. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti yang pertama adalah metode pengajaran yang kurang menarik dan cenderung teoritis, sehingga gagal membangkitkan semangat cinta tanah air pada mahasiswa. Yang kedua, pengaruh globalisasi dan budaya asing yang masuk begitu masif sehingga mengikis semangat kebangsaan sebagai mahasiswa. Yang ketiga, kurangnya keteladanan dan contoh nyata dari para pemimpin dan tokoh masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, adanya keraguan mahasiswa terhadap relevansi nilai-nilai Pancasila dengan kehidupan modern saat ini. Untuk mengatasinya, pendidikan kewarganegaraan harus lebih mengutamakan pendekatan konseptual dan memberikan contoh-contoh yang nyata bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dengan mengangkat isu-isu aktual seperti korupsi, intoleransi, kerusakan lingkungan, dan lain-lain. Kemudian mendiskusikan bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat menjadi solusi. Selain itu, perlu adanya keterlibatan langsung mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, seperti bakti sosial, pelestarian budaya, dan sebagainya. Dengan demikian, mereka tidak hanya memahami nilai-nilai Pancasila secara teoritis, tetapi juga dapat mengalami dan merasakan manfaat secara. Kita beralih pada soalan yang kedua, yaitu sebagai berikut. Jadi soal tersebut mengangkat isu yang sangat relevan terkait kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia di tengah dinamika yang terjadi saat ini. Memang diakui bahwa saat ini masih cukup banyak warga negara yang tidak lagi menjadikan Pancasila sebagai acuan sikap dan perilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini tentu dapat mengancam nilai persatuan bangsa. Nah, beberapa contoh nyata yang mencerminkan memudarnya penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila, antara lain, yang pertama, maraknya intoleransi dan konflik atas nama agama atau suku yang bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa dan Persatuan Indonesia. Yang kedua, banyaknya kasus korupsi yang dilakukan pejabat negara bertentangan dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga,
mengeksploitasi sumber daya alam yang berlebihan tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. Bertentangan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, sikap individualistis dan materialistis yang meningkat, mengancam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Melihat kondisi saat ini, kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara menjadi sangat penting untuk terus direvitalisasi dan diinternalisasi kepada seluruh warga negara, terutama generasi muda. Caranya antara lain penyegaran kurikulum pendidikan Pancasila dengan pendekatan yang lebih konseptual dan aplikatif. Yang kedua, kampanye dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila secara masif melalui berbagai media, termasuk media sosial. Yang ketiga, penguatan peran lembaga sosial, kemasyarakatan dan dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai Pancasila. Sekarang kita sudah melewati soalan yang pertama dan yang kedua. Lalu kita beralih pada soalan yang ketiga, yaitu sebagai berikut. Dari jawaban nomor 3, hubungan antara kewajiban dan hak negara serta warga negara merupakan sebuah hubungan yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Keduanya memiliki keterkaitan yang erat dalam menjaga keseimbangan dan keberlangsungan kehidupan bernegara. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjamin hak-hak warga negaranya. Sebagai contoh, negara wajib menjamin hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, kebebasan berekspresi, dan lain sebagainya. Untuk dapat memenuhi kewajibannya, negara membutuhkan sumber daya yang berasal dari warga negara, seperti pajak, ketataan terhadap hukum, dan berpartisipasi dalam pembangunan. Di sisi lain, warga negara memiliki kewajiban untuk tunduk dan patuh terhadap aturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh negara. Warga negara wajib membayar pajak, mematuhi hukum, serta berpartisipasi dalam upaya-upaya pembangunan negara. Sebagai imbalannya, negara akan menjamin dan melindungi hak-hak warga negara tersebut. Contoh konkretnya, sebagai seorang warga negara yang membayar pajak secara teratur dan taat pada hukum, berhak mendapatkan perlindungan keamanan, fasilitas pendidikan, dan kesehatan yang layak dari negara. Sebaliknya, jika warga negara tidak melaksanakan kewajibannya, seperti menunggak pajak atau melanggar hukum, maka negara dapat menindak atau membatasi hak. Nah, sekarang kita sudah memasuki soalan yang terakhir atau soalan yang keempat, yaitu sebagai berikut. Dari soal tersebut mengangkat isu yang sangat penting terkait perlindungan HAM warga negara berdasarkan konstitusi yang seharusnya dijamin oleh negara. Memang benar bahwa salah satu fungsi utama konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk melindungi hak-hak asasi manusia setiap warga negara Indonesia. Namun, kenyataannya yang Anda kemukakan bahwa manusia masih terjadi pelanggaran HAM, seperti hak anak untuk memperoleh pendidikan yang terabaikan, memang sangat memprihatinkan. Menurut saya, kasus seperti ini terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama adalah lemahnya penegakan hukum dan kurangnya tindakan tegas dari pemerintah dalam menindak pelanggaran HAM, terutama terkait hak-hak anak dan pendidikan. Yang kedua, masih rendahnya kesadaran dan pemahaman sebagai masyarakat tentang pentingnya pemenuhan HAM, khususnya hak anak atas pendidikan. Ketiga, adanya faktor kemiskinan dan keterbatasan akses pendidikan di daerah-daerah tertentu yang menyebabkan banyak anak putus sekolah. Yang keempat,
kurangnya pengawasan dan perlindungan terhadap anak-anak dari eksploitasi tenaga kerja yang menghalangi mereka mendapatkan pendidikan. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan langkah-langkah konkret seperti ini. Yang pertama, penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran HAM, terutama yang melanggar hak-hak anak. Yang kedua, kampanye dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemenuhan HAM, khususnya hak anak atas pendidikan. Yang ketiga, peningkatan anggaran dan fasilitas pendidikan di daerah terpencil untuk memperluas akses pendidikan. Yang keempat, pengawasan ketat terhadap perusahaan atau industri agar tidak mempekerjakan anak di bawah umur yang dapat mengganggu pendidikan mereka. Yang kelima, pemberian insentif dan bantuan bagi keluarga kurang mampu agar anak-anak mereka dapat tetap bersekolah. Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan konsep perlindungan HAM yang termaktub dalam konstitusi dapat benar-benar diimplementasikan, sehingga setiap warga negara, terutama anak-anak, dapat menikmati hak-hak dasarnya secara utuh, termasuk hak atas pendidikan. Dengan memahami Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, kita dapat menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pemahaman tentang hak asasi manusia menjadi penting agar setiap warga negara memiliki kesadaran untuk menghormati hak-hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia dan tanpa diskriminasi. Dengan berpedoman pada Pancasila dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, kita dapat mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib, aman, damai, dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Marilah kita terus mempelajari, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dan hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari demi masa depan bangsa Indonesia yang lebih baik. Demikianlah penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam pembuatan video kali ini. Saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin, dan selamat menunaikan ibadah puasa ke 1945 Hijriah. Marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.